untuk apa ya, tergoda gitu oleh setan ini melaksanakan maksiat. Ini sahabat semuanya, tidak ada maksiat ya. Maksiat itu ada maksiat, ada dosa ya. Kalau maksiat itu adalah perbuatannya yang melanggar tentang hukum Allah, perbuatan maksiat. Perbuatannya tidaknya adalah maksiat. Kalau dosa itu ada efeknya, efek keburukan dampak dari maksiat tersebut. Jadi kadang kita itu mungkin ya, kita pernah bermaksiat, kita berani melanggar larangan dari Allah karena tergoda oleh setan ini menggoda kita. Kalau kita renungkan, kira-kira apa penyebabnya? Ternyata yang pertama ya, kita mungkin lupa bagaimana tentang dampaknya ini ya, dari berbuat maksiat ini, baik dampak nanti di akhirat ya, pun dampak di dunia. Kadang kita lupa gitu kan, fokus kepada ini saja, perbuatannya saja, atau kita lupa Allah melihat kita. Jadi seperti kita berhadapan dengan makhluk saja, padahal Allah melihat kita. Kita nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perhatikan kita. Bahkan dari gerak hati sekalipun Allah mengetahui niat kita, hati kita gitu. Tapi kita lupa ya, sehingga kita berani ya bermaksiat. Kamu bukan nyalanya dari mana, enggak? Oleh karena itu kita penting juga nih untuk menyadari bagaimana sih itu urgensi membentengi diri kita. Urgensinya apa? Supaya kita nanti juga jadi pertimbangan gitu kan. Untuk senantiasa meningkatkan, membentengi diri kita. Yang pertama adalah investasi akal. Akal yang cemerlang ini adalah alat untuk berpikir. Dosa adalah apa ya, malware-nya ya, yang merusak sistem operasi akal. Hati, ya, ternyata akal itu memang yang bermainnya adalah hati ya. Imam Al-Ghazali berkata, dosa itu mengeraskan hati. Hati yang keras bisa menerima nasihat. Sebagaimana tanah keras tidak bisa menyerap air. Jika akal tidak lagi bisa membedakan baik buruk, maka ia sia-sialah pendidikannya. Jadi ternyata pendidikan tinggi sekalipun, sudah cerdas, misalkan kita banyak pengetahuannya, kalau sudah banyak malware-nya, dosanya, ternyata itu tidak begitu tubuh kita akan menjadi merusak ya. Jadi memang kita perhatikan teknologi ya, mungkin orang-orang di sains, orang-orang yang non-Islam ya, kita akui sajalah mereka lebih maju ya, lebih maju. Tapi ternyata mereka tidak bisa kurang bisa menemukan kebenaran. Itu mungkin kurang dikatakan afala ta'qilun, apa tidak berakal tuh mereka gitu kan. Tapi kalau imannya mereka ya kuat, tentu langsung bisa menangkap. Alhamdulillah ternyata sekarang sedang mulai apa ya, banyak yang dapat hidayah dari orang pintar ya, di negara-negara maju ya. Itu karena ada relevansi yang sangat apa ya, sesuai antara Al-Quran dengan apa yang mereka dalami. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah pertanggungjawaban ganda. Nah, Bapak sekalian, maksudnya apa ya pertanggungjawaban ganda ya? Tahu. Mungkin kalau orang tidak tahu mah, ya, melaksanakan suatu maksiat, ya, itu tidak akan apa ya, tidak akan dosanya tidak akan ini ya, tidak akan sebesar daripada orang yang tahu, gitu kan? Tapi dia tetap melaksanakan aja tuh maksiatnya, padahal dia tahu, gitu. Dibandingin sama orang yang tahu, gitu kan, melaksanakan menurut kita itu maksiat. Itu Bapak sekalian, alhamdulillah ya, kita diamanai ilmu oleh Allah SWT, sehingga alhamdulillah kita tergolong hamba Allah yang ada di berbagai macam profesi ya, profesional ya. Sebagai indikasi pengakuan makhluk Allah, oh kita itu adalah memiliki keilmuan di sana. Sebagai orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berpendidikan ya. Pengetahuan kita, ya kita sudah lama gabung di organisasi ini, kita sudah lama membaca Al-Quran, kita sudah banyak tahu masalah ilmu-ilmu mana yang wajib, mana yang dan sebagainya. Tentu saja ya, dikala itu tidak dilaksanakan, itu ada pertanggungjawaban yang lebih ya dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga martabat. Tentu saja Bapak sekalian ya, penting membentengi diri kita agar tidak bermaksiat, ya, agar tidak melakukan suatu perbuatan dosa. Kenapa? Karena itu menjaga martabat. Betapa malunya kita ini turun martabatnya dikala kita melakukan suatu maksiat ya. Bahkan martabat itu dengan maksiat tersebut tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia sekalipun sudah ditampakkan gitu kan ya, bahwa itu adalah perbuatan yang sangat menurunkan kita melaksanakan maksiat. Jadi menjaga martabat keluarga, organisasi, ya, baik lembaga formal ya maupun organisasi kita ini. Kemudian yang keempat, urgen pada diri. Karena musuhnya itu sangat cerdik, canggih itu ya, musuhnya canggih sekali. Saya masih teringat kata guru saya waktu saya SD ya, itu terngiang saja ingat bahwa setan itu menggoda sesuai dengan levelnya ya kan. Levelnya guru yang menggoda juga ya, menggoda juga guru gitu kan. Level guru saya juga. Kalau yang digodanya itu adalah profesor, doktor, maka yang menggoda pun itu setan levelnya itu pendidikan juga mumpuni sama juga mereka juga. Selevel makhluk yang digoda. Tadi sudah dijelaskan sekalian apa itu dosanya. Nyata dosa itu adalah akibat maksiat. Jadi menekankan akibat dari dampak negatif dari perbuatan dosa. Dosa adalah hasil atau konsekuensi dari perbuatan maksiat. Ini saya yakin Bapak sekalian sudah paham masalah macam-macam dosa ya. Tapi pahamnya kita kadang suka lupa ya gitu kan. Suka lupa pada saat, bukan lupa sih, lupa sementara gitu, karena kita ingat lagi ya gitu kan. Dalam implementasinya gitu kan, dalam pernyataan di lapangan, tantangannya kita manusia kadang, bukan kadang ya, maksudnya lupa ya gitu. Sehingga kita berani untuk melaksanakan melakukan dosa-dosa besar, padahal itu adalah konsekuensinya luar biasa kalau kita memahaminya konsekuensinya ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dosa itu ada
para ulama yang menggolongkan dua, ada dosa besar, dosa kecil. Berarti itu memang perlawanan ya. Kalau nggak berdosa besar itu dosa kecil. Nah, kalau nggak tergolong dosa besar itu dosa kecil. Gitu. Jadi untuk memahami dosa kecil kita pahaminya dosa besar ya gitu. Saya akan menukil di sini tiga aja ya, tiga pendapat ulama terkait dengan dosa besar. Ya. Menurut Imam An-Nawawi, ini ulama mazhab Syafi'i ya, dalam kitabnya Rodatul Talibin, dia menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah memiliki kaidah untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil. Nah, kata beliau seperti ini, dosa besar menurut mazhab kami dan juga ulama adalah setiap dosa yang dikenakan hukuman had di dunia, di hukuman had ya di dunia, atau diancam dengan neraka, atau dilaknat pelakunya, atau dinyatakan bahwa pelakunya keluar dari keimanan. Bukan berarti kafir, tapi keluar dari kesempurnaan iman, atau diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih rinci lagi, hukuman had itu seperti zina, mencuri ya. Kemudian menuduh zina ya. Juga ada hukuman had dunia. Ancaman neraka seperti memakan harta riba, dilaknat seperti mengubah batas tanah masuk dalam hadis. Ini definisi dosa besar menurut Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang dikenal dengan Al-Jami' li Ahkam Al-Quran memberikan definisi berdasarkan konteks ayat-ayat tentang dosa. Menurut Imam Al-Qurtubi, beliau berpendapat bahwa dosa besar adalah setiap dosa yang disebutkan secara spesifik oleh Allah dengan hukuman yang berat atau dengan api neraka. Dalam menafsirkan ayat tentang dosa besar, misalkan surat An-Nisa ayat 31, Imam Al-Qurtubi ini jelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam dengan neraka secara langsung dalam Al-Quran, seperti syirik, putus asa dari rahmat Allah, dan aman dari sya Allah ya. Syirik, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian selanjutnya kaidah dari Imam As-Suyuti dan ulama lainnya, setiap dosa yang di dalamnya terdapat hukuman duniawi atau ancaman neraka atau laknat atau murka, maka ia adalah dosa besar, dan apa yang selain itu adalah dosa kecil, kecuali jika dilakukan secara terus-menerus dengan israr, maka ia bisa menjadi dosa besar. Jadi, ternyata dosa kecil pun ya kalau dilakukan terus-menerus maka termasuk juga menjadi dosa besar ya kalau dilaksanakan secara terus-menerus ya. Dari tiga pendapat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dosa besar itu adalah dosa yang memiliki indikator keras dalam teks agama, baik itu berupa ancaman neraka secara spesifik, hukuman had di dunia, laknat dari Allah dan Rasulnya, kemurkaan Allah, dan dinyatakan sebagai pintu masuk neraka atau kebinasaan. Bahaya dosa. Mudah-mudahan ini kalau kita menyadari tentang bahaya dosa, kita tidak akan berani-berani untuk terjerembab dalam dosa ya. Yang pertama adalah bahaya individual, spiritual dan mental. Tadi itu adalah penghalang ilmu. Yang kedua adalah hilangnya rasa tentram. Terkait dengan penghalang ilmu, ternyata memang ada korelasi ya antara ini
ilmunya ilmu agama, ilmu agama. Relasi kuat antara maksiat dengan sulitnya ya belajar tentang agama atau misalkan isi Al-Quran. Mungkin saja di saya khususnya mungkin ya agak sulit sekali ya menghafal Al-Quran. Bisa saja ini karena dosa-dosa yang saya lakukan ya, sehingga tidak terkontrol. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Penghalang ilmu ya. Yang kedua, hilangnya rasa tentram. Tentu saja ya, orang yang bermaksiat itu tentu saja Allah melarang suatu perbuatan dosa. Itu pasti itu ada konsekuensinya yang berkaitan dengan ketentraman. Sehingga kalau dilakukan maka hidup tidak akan tentram ya. Tidak akan nyaman. Kayaknya juga ya orang-orang yang mungkin ya, tanda kutip uangnya banyak gitu kan, hartanya melimpah, kekayanya banyak, tapi tentunya nggak tenang tuh, kayak Trump ya. Mungkin itu diantaranya ya harta yang dia dapatnya hasil daripada dari usaha-usaha yang haram. Kemudian yang ketiga ini yang kita mohon pada Allah ya agar membuat kita dikabulkan doa. Makanan-makanan haram yang masuk ke tubuh kita ini ya, menjadi penghalang ya, dikabulkannya doa. Rasulullah SAW sabda tentang seorang musafir yang kusut ya berdoa dengan bertengadah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Surat Muslim. Kemudian juga bahaya sosial, ini feedback sosial. Ternyata yang pertama meruntuhkan kepercayaan. Di dunia kerja seorang akuntan yang korup, ya, pejabat yang menerima suap, biasanya itu menghancurkan tatanan kepercayaan publik. Ya. Dan yang kedua azab yang merata. Ya, ternyata ada tuh peringatan di surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ternyata itu bisa menimpa juga ya kemudaratannya kepada komunitas ya di sekitarnya. Makanya di sini pentingnya dakwah dan mengajak kepada masyarakat agar jangan berani-beraninya kita bermaksiat, karena memang kita ini aja bahwa nanti kemudaratnya akan ditanggung, semuanya juga akan mendapat ini juga kemudaratan di dunia. Bahkan kalau kita diam saja melihat satu kemungkaran, kita tahu itu mungkar di depan kita, apalagi kita mampu untuk mencegahnya, mengajaknya tidak satu kemungkaran, diam saja, maka itu di akhirat kita akan minta pertanggungjawaban kenapa itu kita diam saja gitu kan, tidak mengingatkan seseorang untuk tidak melakukan maksiat. Nah ini bagaimana upaya cara membentengi diri dari dosa atau upaya untuk tidak melakukan suatu maksiat. Yang pertama adalah pertahanan
internal, tatanan diri, memperkuat akidah tauhid. Memperkuat akidah ini terkait dengan bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah, raqobah. Ini yang membuat umumnya manusia tidak malu melakukan maksiat karena lalai atau lupa bahwa dia sedang diawasi ya Allah SWT. Perkuat akidah. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukannya agar ini ya zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Alhamdulillah organisasi kita memberikan mutabaah ya, anjurkan anggotanya untuk berzikir. Alhamdulillah, istighfar sebelum subuh 100 kali, kemudian tasbih 300, sholawat 200, baca Al-Quran 3 juz. Ini bagusnya tidak hanya baca aja, tapi juga tilawah ya, itu yang maksudnya mentadaburi juga maknanya, supaya memperkuat kita. Kemudian mengisi dengan ilmu. Ini alhamdulillah ya, kita saling memberikan mengingatkan, saling mengingatkan dalam hal kesabaran ya, dalam kita menambah hidup ya, sabar kita jangan sampai tergoda. Ini pentingnya mengisi dengan ilmu, karena memang dengan ilmu itu orang menjadi lebih takut ya, karena paham. Orang yang tahu bahaya narkoba akan menjauhi ya. Begitu pula orang yang tahu betapa hinanya dosa akan otomatis dia akan menjauh, berusaha. Memang kadang kita suka lupa gitu kan, ya, tentang bahayanya kan dosa. Jadi, mengisi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, menyegerakan taubat. Jangan biarkan dosa mengendap. Kenapa demikian? Karena dikala kita tidak istighfar ya, tidak bertobat, itu akan menjadi penghalang untuk itu bisa langsung sensitif membedakan ini baik mana ini buruk gitu kan. Jadi noda sehingga sensitif kepada suatu kemaksiatan. Ini maksiat, nggak boleh dikerjakan. Itu kalau sudah banyak nodanya ya enteng aja, biasa aja gitu kan ya. Itu kan seperti misalkan rumah itu biasa bersih gitu, satu aja ada misalkan sampah kecil itu langsung ketahuan ya gitu, kelihatan. Beda dengan misalkan rumah biasa kotor gitu, sampah itu enggak ketahuan gitu, biasa aja gitu kan. Kemudian beribadah dan doa. Ingat habis sekalian bahwa ibadah itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang la'allakum takut. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Jadi berkualitas dari sisi keilmuan, memaknai ibadahnya, menghadirkan bahwa itu sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Apalagi dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh ya, sholat, baca Quran, ibadah itu bagaimana kita menghadirkan, memaknai dari setiap apa yang kita lakukan ya, apa yang kita baca. Kemudian doa, ini penting sekali berdoa. Karena memang kita ini semata-mata hanya karena Allah berikan kepada kita memilih ya, agar nggak tergoda gitu oleh setan. Jadi kita mohon kepada Allah agar diselamatkan ya, dari godaan-godaan setan ini, dari berbagai macam bentuk tipuannya. Biasa, apalagi kalau seorang birokrasi jabat makin naik levelnya, waduh, makin besar tantangannya itu ya. Godaan-godaan setan itu, jebakan-jebakan itu luar biasa gitu. Hanya karena Allah tidak bisa
Doa itu, ya Allah tunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar ya. Berikan aku kemampuan untuk bisa melakukan itu kebenaran. Tunjukkan kepadaku itu adalah salah gitu. Memberikan kemampuan ya Allah untuk menjauhi itu yang tepat, yang salah tersebut. Kemudian adalah sejenislah zikrullah, zikir. Ini memang ini sebagai terapi agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang maksiat dilakukan itu diantaranya kita lalai, tidak ingat kepada Allah. Ya Allah memperhatikan kita, tidak malu kepada Allah. Nah, sepertinya coba aja ya, misalkan kita ya kalau di depan orang umum kita kan nggak akan berani maksiatnya, kita malu udah lainnya gitu kan. Nah, tapi mungkin di tempat yang sepi, ya kan, kita nggak malu. Padahal itu Allah melihat kita. Gitu. Bahkan Allah maha mengetahui, tidak hanya fisik tapi hati juga. Itu zikrullah. Hanya terapin di zikrullah. Dan yang kedua adalah upaya-upaya eksternal ya, kita eksternal ya, menjaga lingkungan, pilih teman, bergaul. Alhamdulillah ya, kita punya komunitas kelas sebagai upaya ya, bagaimana teman-teman kita sama-sama untuk berupaya meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT, sama-sama untuk berusaha takwa, dia berusaha takwa ya. Profesional dan orang terdidik bisa mati kehidupan kerja yang toksik gitu ya. Jadi walaupun misalkan orang itu pintar ya, terdidik, walaupun kerjanya itu ini banyak masalah gitu, racun lah gitu kan, dia mungkin nggak akan terasa, lama-lama terpengaruh juga ya. Mungkin awalnya mungkin dia menolak gitu kan, menolak, tapi lama-lama gitu kan, tergoda juga itu kan, terwarnai juga. Allahu Akbar ya. Makanya kalau di dalam di Sunda itu ada istilah kan, bergaul dengan tukang rokok gitu kan, nah, bergaul dengan tukang minyak wangi, bau minyak wangi kan. Jadi bagaimana kita pandai memilih teman bergaul ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga inputnya. Jadi, sensorik ini yang tubuh kita itu adalah banyak sensornya ya, itu kan masuk mata juga sensor. Kemudian juga pendengaran. Jadi mata kita ya harus kita takut kepada Allah ya. Kalau melihat sesuatu yang nggak hak untuk dilihat, langsung kita alihkan. Allah Akbar ya, apalagi sekarang ini zaman yang dunia maya ya, ini godaan mata luar biasa ya. Harus benar-benar kita jaga ya. Jangan sampai berani-berani kita memberikan input yang tepat pada mata kita. Telinga ya, dalam bulan puasa ya, ini salah satu godaan yang di masyarakat ya. Nah, di kantor di mana ini gibah. Ini gibah benar-benar kita harus sensitif. Itu merupakan toksik ya, racun ya pada diri kita. Kalau kita sering dengan gibah, kita asli juga. Ya. Dan musik yang melalaikan, akan lebih bagus. Recording stopped. Ini saat yang lain pun agar input dari kita, mata, telinga kita kan dalam hal-hal yang baik, baca Al-Quran, mendengar kajian dan sebagainya gitu. Bapak sekalian, Allah tidak pernah bosan memberikan kesempatan. Setiap kali kita ingin kembali itu taubat, selalu. Surat Az-Zumar ayat 63, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa ya rahmat Allah. Ini adalah bagaimana Allah sangat terbuka ya menerima ide taubat. Sama semuanya, marilah kita mungkin untuk akhir ini ya,
Hari ini kita akan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal maksiyati wa asbabi wa dzakarna bil khawfi minka qabla hujumi khataratiha wa hmilhu ala najati minha wa mit tafakkuri fi tarayuqiha wa muhu min qulubina halawata majtabainahu minha wastabdilha bil karahati laha wa tama'in lima huwa bididdaha. Ya Allah, kepadamu kami meminta pertobatan dan kelangannya kepadamu. Kami berlindung dari maksiat dan sebab-sebabnya. Ingatkan kami ya Allah agar takut kepadamu sebelum datang bahaya maksiat. Bawakan ketakutan itu untuk menyelamatkan kami dari maksiat dan dari pikiran di jalan maksiat. Hapuskan kelezatan maksiat yang kami pilih dari hati kami. Gantikan kenikmatan itu dengan rasa tidak suka dan keinginan terhadap lawan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan datang dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan dari saya banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Jamari atas tausiah tazkirahnya yang mencerahkan di pagi hari ini. Kita diingatkan dengan pentingnya membentengi diri dari dosa dengan pertahanan yang berlapis, karena musuh kita sangat cerdik dan hawa nafsu merupakan lawan yang terbesar. Dosa kecil yang dibiarkan bisa membesar dan berdampak bagi diri maupun juga masyarakat. Maka perlu kita kuatkan pertahanan hati, akal, serta juga perilaku kita dalam setiap amanah. Di bagian akhir di sini juga tadi disampaikan bagaimana cara kita membentengi diri dari dosa, baik melalui pertahanan internal maupun juga eksternal. Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz Jamari, ini masih ada waktu sekitar 6 menit Ustadz. Apakah berkenan ada mungkin 1-2 pertanyaan Ustadz? Mangga, silahkan. Ya baik. Nah ini di chat sudah ada pertanyaan dari ID SAD01-PD Ustadz. Ya, ini pertanyaannya. Tanya Ustadz, apakah jika kita tidak rekrutmen lantaran keterbatasan ilmu termasuk dosa, notabene padahal banyak kesempatan untuk berbincang atau interaksi. Lanjut saja dulu jika selesai materi. Oh, jazakallah. Silakan Ustaz. Ya. Jadi yang Allah nilai itu usaha kita sekalian. Bagaimana usaha kita untuk berdoa. Jadi kita sudah ada usaha yang sungguh-sungguh. Insya Allah, jika kita sudah berusaha untuk sungguh-sungguh, ya melaksanakan wajib sebagai orang yang duluan beriman, juga mendapat hidayah dari Allah, ya. Kita berusaha untuk mengajak teman-teman kita, ya, sama-sama dengan kita untuk sama-sama taat, sama-sama ibadah, sama-sama komunitas dakwah ini. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan ketulusan kita berusaha, insya Allah tidak berdosa kalau kita sudah berusaha. Ya. Itu barangkali itu. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu? Oh masih ada lagi nih Ustadz pertanyaannya ya, yaitu terkait korelasi perbuatan dosa dan maksiat yang berdampak terhadap kesialan dan kekacauan dalam kehidupan. Dari ID MDA01DH. Silakan Ustadz. Ya,
Jadi memang tidak mungkin Allah itu melarang sesuatu ya. Melainkan pasti itu ada dampaknya. Dan dampak itu juga dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah akibat dari memang perbuatan manusia itu. Ada korelasinya. Seseorang yang bermaksiat kepada Allah karena dia adalah komunitas, ya kan? Dengan lain saling berinteraksi, saling berhubungan, pasti kan berpengaruh juga, gitu kan? Pengaruh juga. Baik pengaruh perbuatan maksiatnya terpengaruh atau juga dampak itunya, buruknya, dosanya juga. Baik dosa yang sifatnya keburukan itunya maupun nanti di akhirat. Nah, demikian. Karena ya kan, dikala misalkan dia itu melaksanakan maksiat, kemudian si lingkungan itu tidak sungguh-sungguh untuk meluruskannya, maka tentu ini lingkungan ini akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kenapa gitu kan? Aku dibiarkan gitu kan? Jadi kan pendapat juga, baik dari sisi keburukan di dunia gitu kan, maupun nanti di akhirat, dikala kita tidak memang berusaha untuk merubahnya. Itu. Iya, baik. Saya cek lagi di chat ya Ustadz ya. Kalau komen yang terakhir bukan pertanyaan ini ya, lebih komen ya. Masih ada waktu 3 menit. Mungkin dari saya Ustadz, bagaimana amalan Ramadan ini bisa sustain nanti setelah Ramadan juga ya Ustadz ya. Kita mungkin di bulan Ramadan ini tersemangati dengan banyak amalan, tapi setelah Ramadan kadang kita jadi menurun Ustaz. Ini bagaimana agar amalan kita tetap sustain? Ya, jadi memang sudah menjadi apa ya, wajar ya. Dia tergantung terpengaruh ya suasana ya. Bahkan zaman Rasul juga begitu. Ya Rasulullah, kalau datang engkau ya Allah, aku seperti gimana ya? Benar-benar takut gitu kan di akhirat. Setelah di keluarga lain lagi gitu. Artinya suasana lain gitu. Paling tidak ya, kita selama Ramadan itu benar-benar sudah ditarbiyah ya, sehingga dalam waktu sekian sisanya selain Ramadan kita memiliki bekalan yang cukup kuat, benteng yang cukup kuat ya, untuk tidak berani-beraninya ya bermaksiat ya, memiliki daya tahan ya. Kalaupun misalkan ya melorot pun ya, itu hanya sekedar dia tidak melaksanakan yang keutamaan gitu ya, gitu. Misalkan tidak melaksanakan yang sunnah, yang wajib dilaksanakan gitu. Ya, memang iman tuh Yazid wa yanqus sudah menjadi, tapi kita sudah berusaha di Ramadan ya untuk menerpa diri ya, agar dalam waktu sisa bulan selain Ramadan itu memiliki kekuatan, sudah siap nih ya kan, sehingga nanti tidak kedodoran gitu menghadapi setan ini gitu kan. Memang luar biasa nih, satu ini memang ini sangat cerdik ya, sehingga dia masuk ke pikiran kita, darah kita gitu ya. Makanya mesti sekali-kali kita makan nggak pakai bismillah ya, supaya nanti nggak masuk ke darah kita. Allah Akbar. Itu ya, itu barangkali. Baik Ustadz, ya karena waktu sudah menunjukkan jam 6:45. Ini alhamdulillah kita sudah sampai kepada ujung acara. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Jamari atas tazkirahnya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita, dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang berlipat untuk Ustadz dan keluarga. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Coach Panitia yang sudah memberikan fasilitas agenda kuliah subuh kita ini. Insya Allah sampai bertemu lagi pada kuliah subuh besok pagi. Di sini saya sebagai MC memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga banyak kekurangan dalam
mengantarkan acara kuliah subuh ini. Insya Allah kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa naqallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya